Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana orang yang sudah kelaparan, tiba-tiba dia disuruh berpikir kritis, maka dia akan kesulitan. Saya pernah ketika berlibur dengan banyak romo, kemudian satu mobil itu jalan terus, lalu sudah mulai jam makan pun dilewati, tidak ada yang kemudian sepakat mau makan apa. Kita makan nasi padang saja. Begitu turun, begitu berhenti di depan nasi padang, sudah mau parkir, ada romo yang mengatakan, aduh nasi padang saya tidak suka. Jalan lagi. Ini di daerah Sunda, maka kemudian ada makanan Sunda. Lalu dia mengatakan, kalau Sunda saya tidak suka, ini maju lagi, maju lagi. Kemudian setelah melewati beberapa sedikit agak hutan begitu, kemudian ada monyet yang muncul di balik hutan. Lalu saya berkomentar, monyet saja kalau lapar ngamuk, apalagi manusia. Lalu mereka ketawa dan sepakat untuk makan di suatu tempat. Dan tidak ada yang protes lagi. Supaya kelaparan banyak orang ini, satu mobil bisa teratasi. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika lapar itu semua bisa ngamuk. Kalau kita bicara tentang Marxisme, itu dikatakan bahwa orang lapar disuruh berpikir etis, disuruh kritis, itu kemudian maka mereka kemudian tergantung. Tidak mungkin orang lapar akan berpikir kritis, apalagi mempertimbangkan etika agama. Maka agama itu menurut Marxis adalah candu karena meninabobokkan manusia yang ditindas dan kelaparan. Tentu saja ini tidak betul, tetapi kalau kita sedang lapar, mungkin kita merasakan bagaimana otak kita ini menjadi lemot, menjadi tidak bisa berpikir jernih, dan kita pun tidak bisa mengambil keputusan-keputusan dengan jernih. Hari ini kita mendengarkan Injil tentang Yesus dan banyak orang. Ketika Yesus bersama 4.000 orang lebih itu mengajar, dan mereka rupanya sudah mengikuti Yesus selama 3 hari. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya atau bertanya, mereka harus kita beri makan sebab mereka sudah 3 hari mengikuti kita. Kalau disuruh bubar dengan kelaparan, tentu ada yang jatuh pingsan nanti di jalan. Maka murid pun menjawab, lalu bagaimana di tempat yang sunyi ini kami memberi makan orang sebanyak itu? Yesus bertanya, berapa roti yang ada padamu? 7. Lalu Yesus meminta roti itu untuk dikumpulkan, dan dia mengucap syukur dan berkat, lalu mendoakan roti itu dan akhirnya berlimpah-limpah. Yesus menyuruh banyak orang itu duduk berkelompok-kelompok, lalu murid-muridnya membagi roti itu. Di situ ada ikan juga, maka kemudian dibagi juga ikan itu. Lalu ketika semua sudah makan kenyang, mereka mengumpulkan roti sisa, terkumpul 7 bakul penuh. 7 roti dilipat gandakan menjadi mengenyangkan 4.000 orang, dan masih sisa 7 bakul penuh. Maka saudara-saudari yang terkasih, kelimpahan Tuhan, jaminan itu tidak akan menggoyahkan kekhawatiran kita akan hidup kita, akan makanan, akan minuman, akan pakaian, akan masa depan kita. Kalau Tuhan selalu memperhatikan kita, kita hanya bisa berpasrah beriman. Maka Yesus melihat banyak orang lapar, dia kemudian berbelas kasihan. Tidak hanya berhenti pada berbelas kasihan, dia pun akhirnya melaksanakan dengan memberikan bantuan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih,
Ignatius sering menyebut bahwa 3 daya jiwa manusia adalah 3, yaitu ingatan, pikiran, dan kehendak. Untuk melihat sesuatu, maka kita punya penglihatan pertama, pandangan mata, dan itu menggerakkan ingatan kita. Kemudian peristiwa, misalnya ada seseorang yang melihat pengungsi di Timor Leste, di kamp-kamp pengungsi, di video saja, maka pikirannya mulai membayang, lalu menghubung-hubungkan ingatan. Kalau di pengungsian, bahwa ada orang anak-anak berebut mie instan 1 untuk 4-5 orang, berarti di situ pada kelaparan, tidak ada makanan di camp itu. Mungkin nanti hari berikutnya ada yang menyumbang, tetapi semua tergantung pada yang nyumbang. Bagaimana anak kita kemudian lapar, maka kita pun merasakan kalau anak kita lapar. Lalu kemudian setelah mengingat-ingat itu, pernah merasakan lapar, lalu kehendak muncul. Kehendak yaitu saya punya baju bekas, saya punya uang dalam tabungan yang berkelimpahan, maka akan saya berikan kepada mereka untuk mengurangi segala beban dan kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka, supaya mereka kebutuhan pokoknya tidak terlantar, minimal dibantu makanan, pakaian, dan mungkin juga perumahan. Maka sering kita melihat orang membantu tenda-tenda untuk perumahan mereka, pakaian bekas atau yang baru, dan juga peralatan kebutuhan sehari-hari untuk makan. Maka saudara-saudari yang terkasih, dari peristiwa ini kita diberikan perangkat untuk berefleksi, melihat kekurangan yang ada di tetangga kita, yang ada di masyarakat di tengah-tengah kita, yang ada di tempat kerja kita. Mungkin itu murid-murid kita kalau kita guru, pasien kita, ataupun orang-orang yang kita lihat kalau kita punya warung yang jalan lalu lalang, kelaparan tetapi tidak punya uang untuk membeli. Itu mata, ingatan muncul. Bagaimana merasakan lapar itu? Karena saya pernah juga merasakan kelaparan itu tidak enak, membuat kita menjadi pusing 7 keliling, tidak berpikir jernih. Lalu kemudian kita menghubung-hubungkan itu menjadi ingatan. Lalu kemudian punya kehendak. Kalau begitu dia saya bantu nanti. Kalau begitu pakaian saya yang ada di lemari tidak pernah dipakai, akan saya berikan dia. Kalau begitu makanan yang berlimpah di dapur saya, akan saya berikan mungkin 1 porsi untuk orang yang lewat di depan kita, orang yang belum menemukan tempat tinggal. Dan itu kemudian akhirnya kita bergerak. Dan disinilah belas kasihan menuntun kita pada tindakan nyata. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita meneladan Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bukan hanya tergerak tetapi juga kehendak untuk membantu anak orang banyak itu, dan dilaksanakan di dalam tindakan yang nyata, bukan omdo. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.